Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan membahas materi statistika perhitungan rata-rata yang terdiri atas mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Sebelum itu, perkenalkan, saya Ahmad Maulani Kamna dengan NIM akhir 219. Perkenalkan, nama saya Falia Riza Mila dengan NIM akhiran 230. Perkenalkan, nama saya Farid Fadila dengan NIM akhir 241. Perkenalkan, saya Nurul Aziza dengan akhiran 245. Perkenalkan, saya Muhammad Budi Setio dengan NIM akhiran 246. Perkenalkan, saya Dia Oktaviani dengan NIM akhiran 247. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja mean. Mean sendiri adalah rata-rata dari sekumpulan data yang hanya itu jumlah dari semua data dibagi oleh banyaknya data tersebut. Oke, next. Kemudian berikut ini adalah rumus mean. Mx sama dengan x1 tambah x2 tambah x3 dan x4 dengan dibagi n, atau Mx sama sigma xx per n. Mx sendiri merupakan nilai mean, n sama dengan jumlah data, f merupakan frekuensi, x dan x biasanya jadikan data. Sigma fx merupakan jumlah dari hasil perkalian antara titik tengah buatan sendiri dengan frekuensi dari masing-masing interval. Di next, berikut ini adalah contoh soal data tunggal. X 98765 dengan frekuensi 1 semuanya dengan nilai n sama dengan 6 dengan 39 sigma x. Ini adalah rumusnya. Mx sama dengan sigma x dibagi n sama dengan menghasilkan jumlah 39 dibagi 6 sama dengan 6,50. Oke, next, ini adalah SPSS-nya. Kemudian ini contoh kedua dari data tunggal, tetapi memiliki 3 tabel ya teman-teman. Sini X-nya random, ada 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kemudian frekuensi 1, 24, 20, 35, 22, 11, 4, dan 1. Dengan frekuensi X dan Fx 10, 18, 32, 140, 210, 110, 44, 12, 2. Kemudian dengan jumlah semuanya 578 dengan nilai n 100. Mx sama dengan sigma fx per n. 578 dibagi 100 sama dengan 5,78. Berikut ini hasil SPSS. Kemudian ada contoh mean data kelompok. Di sini ada contoh pertama dengan 4 tabel 75, 19, 70 sampai 74 dan seterusnya dengan frekuensi 8, 6, 32 dan seterusnya dengan nilai x 77, 72 dan seterusnya dengan fx 616, 1152 dan seterusnya dengan total nilai n 800 n dengan sigma fx 43920. Lalu kita masukkan ke rumus tadi ya teman-teman. 43.920 dibagi 800 yang menghasilkan 54,90. Ini ada contoh kedua dari data kelompok. Masih sama ya, tapi ini 5 tabel, hanya x tambah plus 4, plus 3, plus 2, plus 1, kosong, min 1, min 2, dan seterusnya dengan nilai sigma fx negatif 336. Langsung kita masukkan ke dalam
rumus MX sama dengan M tambah I. Ini interval ya teman-teman. Intervalnya 5, 75 sampai 79, 70 sampai 74 dari nilai X tersebut dan seterusnya. Kemudian kita masukkan min 336 dibagi 800, kita masukkan dalam kurung sama dengan 57 negatif dibagi 1680 dibagi 800 sama dengan 57 min 2,10 sama dengan 54,90. Berikut ini hasil SPSS-nya. Baik, untuk meneruskan materi selanjutnya, ya ini mengenai median. Jadi median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Untuk mencari median, data harus diurutkan terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita mencari median untuk data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi 1 dan number of case-nya berupa bilangan gangsal. Jadi untuk data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi 1 dan number of case-nya berupa bilangan gangsal, yaitu N sama dengan 2N plus 1. Maka median data yang demikian itu terletak pada bilangan yang ke N plus 1. Baik, untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Nah, bagaimana kita cara mencarinya, yaitu dengan cara mengurutkan nilai dari terendah sampai nilai yang tertinggi, yaitu 35, 40, 50, dan seterusnya sampai 85. Jadi setelah itu kita akan memasukkan rumusnya, yaitu N sama dengan 2N plus 1, N sama dengan kita dapatkan sebanyak 9 nilai, jadi N-nya sama dengan 9 sama dengan 2N plus 1, 9 min 1 sama dengan 2N, 2N sama dengan 8, jadi N sama dengan 4. Maka median dari nilai tersebut yaitu N plus 1 sama dengan 4 plus 5, jadi 5. Jadi median dari ke-9 nilai tersebut adalah 60, yaitu 5 dari nilai kelima dari nilai data tersebut, yaitu 60. Baik, untuk data median data tunggal SPSS-nya adalah sebagai berikut. Baik, selanjutnya adalah untuk mencari median untuk data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi 1 dan number of case-nya berupa bilangan genap. Untuk data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi 1 dan number of case-nya berupa bilangan genap, yaitu menggunakan rumus N sama dengan 2N. Maka median data yang demikian itu terletak antara bilangan yang ke N dan ke N plus 1. Untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut dengan data-datanya adalah sebagai berikut. Jadi kita mengumpulkan nilai dari terendah sampai nilai tertinggi dari 161 sampai 170. Jadi kan kita tadi rumusnya menggunakan N sama dengan 2N. Jadi N-nya kita dapat sebanyak 10 nilai, jadi N-nya kita masukkan angka 10 sama dengan 2N sama dengan 5N. Lalu maka median adalah nilai ke N dan ke N plus 1, maka ke N sama dengan nilai ke 5. Nilai ke N plus 1 sama dengan nilai ke 6. Jadi median adalah 165 ditambah 166 dibagi 2, yaitu sama dengan 165,50. Jadi ini untuk SPSS-nya. Untuk selanjutnya adalah median untuk data tunggal yang sebagian atau seluruh skornya berfrekuensi lebih dari 1. Kita dapat menggunakan dua cara, yaitu yang cara pertama yaitu menggunakan limit ditambah dalam kurung setengah N sama min FKB per FI tutup kurung, atau menggunakan rumus kedua yaitu median sama dengan U min dalam kurung setengah N min FKA per FI. Nah, jadi untuk keterangannya adalah MDN adalah median, L adalah lower limit atau batas bawah nyata dari skor yang mengandung median, FKB adalah frekuensi kumulatif yang terletak di bawah skor yang mengandung median, FI adalah frekuensi asli atau frekuensi dari skor yang mengandung median, N adalah number of case, U adalah upper limit atau batas atas nyata dari skor yang mengandung median, dan FKA adalah frekuensi kumulatif yang terletak di atas skor yang mengandung median. Baik, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Nah, setelah itu kita membuat data kolom seperti tersebut supaya kita lebih dimudahkan untuk menghitungnya nanti. Nah, baik, kita mendapatkan frekuensi 4 dengan nilai dari 31 sebanyak 4, yaitu kita mendapatkan frekuensi sebanyak 4. Lalu FKB-nya kita dapat dari mana, yaitu mengenai FKB kita akan dari bawah, kita akan mencarinya dari bawah, yaitu 2 kita taruhkan kepada kolom FKB terlebih dahulu, lalu habis itu 2 ditambah 3 sama dengan 5, 5 tambah 5 sama dengan 10, dan itu seterusnya sampai kita mendapatkan N angka yaitu 50. Lalu
Bagaimana cara mencari FKA? Yaitu dengan kebalikannya. FKA adalah dari atas, maka 4 ditaruh terlebih dahulu di dalam kolom FKA. Lalu 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8 tambah 5 sama dengan 13, dan seterusnya sampai kita mendapatkan N sama dengan 50. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan masukkan ke dalam rumus. MDS sama dengan L plus setengah N FKB min FI sama dengan 26,50 plus 25 min 18 per 12 sama dengan 26,50 plus 0,583 sama dengan 27,083. Jadi media yang didapat adalah 27, atau bisa dibuatkan menjadi 27. Ya, ini menggunakan rumus yang pertama, yaitu menggunakan lower limit. Lalu untuk yang rumus kedua menggunakan upper limit seperti disebut. Jadi, walaupun kita menggunakan rumus yang berbeda, hasilnya tetap sama. Baik, untuk selanjutnya, ini adalah data SPSS-nya. Lalu untuk selanjutnya adalah median untuk data kelompok. Nah, di sini kita juga memiliki dua rumus yang berbeda. Kita bisa menggunakan dua rumus. Yang pertama yaitu median sama dengan L plus setengah N min FKB per FI kali I. Atau menggunakan rumus yang kedua yaitu median sama dengan U min dalam kurang setengah N min FKA per FI kali I. Jadi, MDN adalah median, L adalah lower limit atau batas bawah nyata dari skor yang mengandung median. FKB adalah frekuensi kumulatif yang terletak di bawah skor yang mengandung median. FI adalah frekuensi asli atau frekuensi dari skor yang mengandung median. N adalah number of case, U adalah upper limit, batas bawah atas nyata, dan skor yang mengandung median. FKA adalah frekuensi kumulatif yang terletak di atas skor yang mengandung median. Baik, selanjutnya yaitu mengenai contoh soal. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan rumus tersebut, yaitu kita menggunakan rumus yang pertama, menggunakan median L plus setengah N min FKB per FI kali I, yaitu L-nya sudah dapatkan 54,50 plus 50, min 45 per 25 kali 5 sama dengan 54,50 plus 5 min 25 per 25 sama dengan 54,50 plus 1 sama dengan 55,50. Jadi media yang didapat adalah 55,50. Nah, ini untuk rumus yang keduanya, rumusnya seperti itu. Jadi, walaupun kita menggunakan rumus kedua, hasilnya tetap sama, yaitu 55,50. Baik, untuk selanjutnya adalah bentuk dari SPSS-nya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai modus. Modus adalah suatu skor atau nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. Dengan kata lain, skor atau nilai yang memiliki frekuensi maksimal dalam distribusi data. Nah, bagaimana sih cara mencari modus untuk data tunggal? Jadi, untuk mencarinya dapat dilakukan dengan memeriksa atau mencari mana di antara skor yang ada yang memiliki frekuensi paling banyak. Skor atau nilai frekuensi paling banyak itulah yang kita sebut modus. Nah, di sini ada contoh soal mencari modus untuk data tunggal. Misalkan data tentang usia 50 orang guru agama Islam yang tercantum pada tabel di samping dapat kita ketahui modusnya adalah usia 27 tahun. Bagaimana bisa 27 tahun? Kita bisa lihat pada tabel usia, di situ terlihat frekuensi terbanyak ada pada usia 27 tahun dengan frekuensi sebanyak yaitu 12. Maka dari itu otomatis usia 27 tahun menjadi modus dari data tersebut. Nah, ini hasil dari menghitung menggunakan SPSS-nya. Selanjutnya yaitu mencari modus untuk data kelompok. Nah, di sini ada dua rumus yang dapat kita gunakan. Yang pertama, modus sama dengan L ditambah FA per FA ditambah FB dikali I atau interval. Bisa juga menggunakan rumus lainnya yaitu modus sama dengan U dikurangi FB per FA ditambah FB dikali interval. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Tabel di samping menunjukkan nilai yang berhasil dicapai oleh 40 orang mahasiswa dalam mata kuliah ilmu perbandingan agama. Maka berapakah modus dari data tersebut? Nah, seperti rumus yang sudah ada pada slide sebelumnya, kita bisa menggunakan salah satu rumus atau kita coba langsung keduanya. Untuk rumus yang pertama yaitu modus sama dengan L ditambah
frekuensi atas per frekuensi atas ditambah frekuensi bawah dikali interval sama dengan tadi L-nya kita ketahui adalah berapa? 59,5 ditambah FA-nya yaitu 5 per 5 ditambah 5, FA ditambah FB dikali 5. Jadi tadi 5 per 5 ditambah 5 jadinya 5 per 10 dikali 5 menjadi 2,5. Maka 59,5 ditambah 2,5 hasilnya 62. Kita coba juga untuk rumus modus yang lainnya yaitu U dikurangi FB per FA ditambah FB dikali I sama dengan 64,5. Tadi U-nya 64,5 dikurangi 5 per 5 tambah 5 dikali intervalnya yaitu 5. Kemudian tadi 5 per 5 tambah 5, 5 per 10 dikali 5 jadinya 2,5. Kemudian tinggal dikurangkan saja, 64,5 dikurangi 2,5 hasilnya 62. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa hasilnya sama. Jadi kita bisa menggunakan salah satu rumus tergantung pada apa yang diketahui, dan mungkin bagi kalian mungkin lebih suka yang mana, jadi bisa memilih. Misalnya yaitu ini hasil menghitung modus data kelompok tadi menggunakan SPSS. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai hubungan mean, median, dan modus. Jadi mean sama dengan media sama dengan modus. Jadi untuk modus sama dengan 3 median, min 2 mean. Baik, hubungan mean, median, dan modus. Jika data tersebut dihitung mean, median, dan modenya, maka ketiganya akan berada pada satu titik. Dengan kata lain, mean sama dengan median sama dengan mode. Jadi perhatikan pada tabel berikut di bawah ini. Nah, kita mulai menghitung dari rumus-rumus yang sudah disampaikan pada teman-teman yang di awal tadi, yaitu mengenai rumus median, rumus modus, dan juga rumus mean. Nah, yang pertama kita menggunakan rumus mean, kita cari meannya, kita mendapatkan 52. Lalu kita menggunakan rumus median, kita mendapatkan 52 juga. Kita menggunakan rumus median yang kedua, yaitu kita juga mendapatkan kali 52. Lalu kita mendapatkan mencari dengan rumus mode, kita mendapatkan 52 yang pertama, dan modus dengan rumus yang kedua kita mendapatkan angka 52. Maka dapat disimpulkan bahwa modus sama dengan 3 median min 2 mean sama dengan 3 kali 52 min 2 kali 52 sama dengan 156 min 104 sama dengan 52. Nah, hubungan data SPSS-nya adalah sebagai berikut. Jadi dari kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu walaupun kita menggunakan rumus mean, median, modus itu walaupun menggunakan rumus yang berbeda-beda maka hasilnya tetap sama. Maka hubungan antara mean, median, dan modus yaitu sama, yaitu memiliki nilai yang sama walaupun rumusnya itu berbeda-beda. 50. Untuk materi selanjutnya yaitu kuartil. Kuartil merupakan titik atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar. Masing-masing titiknya memiliki nilai 1/4 n. Untuk rumus kuartil sendiri yaitu Qn sama dengan L ditambah n per 4 n dikurangi FKB per FI, yang mana Qn ini adalah persentil yang ke n. Dalam kuartil ini ada Q1, Q2, dan Q3. Untuk L sendiri adalah lower limit atau batas bawah nyata dari skor atau interval yang mengandung persentil ke n. Dan n merupakan number of cases atau jumlah dari semua data. Selanjutnya FKB adalah frekuensi kumulatif yang terletak di bawah skor atau interval yang mengandung persentil ke n. Dan FI adalah frekuensi dari skor atau interval yang mengandung persentil ke n, dan I adalah interval kelas atau kelas interval. Ini adalah contoh perhitungan data tunggal. Dan di samping ini adalah datanya dengan rumus Q1 sama dengan L per L ditambah 1/4 N min FKB per FI. Untuk mencari L yaitu kita harus mencari 1/4 N-nya dulu. 1/4 N adalah 15, yang mana
15 adalah antara 12 dan 18. Jadi 15 masuk ke 18 ini. Jadi L-nya itu 39 dikurangi 0,5. Jadi L adalah jumlah nilai dikurangi 0,5. Ini L-nya kan 39, berarti dikurangi 0,5. Jadi 38,5. Dan dari 1/4 N itu tadi kan 15. Dikurangi frekuensi bawahnya yaitu 12. Dibagi 6. 6 adalah jumlah dari frekuensi dari 1/4 N tadi. Kemudian dijumlah 38,5 ditambah 0,5, hasil dari 15 dikurangi 12 dibagi 6. 35,5 ditambah 0,5 sama dengan 39. Selanjutnya yaitu kita menghitung kuartil 2. Tetap sama rumusnya, yaitu L ditambah 2/4 per N dikurangi FKB per FI. Yang mana kita mencari kuartil 2 berarti rumusnya itu 2/4. Kemudian L-nya itu 39,5. Mengapa 39,5? Dikarenakan 2/4 N itu adalah 30. Jadi frekuensi bawahnya 30. Frekuensi 30 ini kan nilainya 40, berarti 0,5. 40 dikurangi 0,5 itu 39,5. 2/4 N 30 minus frekuensi bawahnya 18. Frekuensi bawah dari 30 adalah 18 dikurangi FI-nya itu 12. FI-nya dari 30 itu 12. Di total 30 min 18 dibagi 12 sama dengan 1. Jadi 39,50 ditambah 1 sama dengan 40,50. Untuk kuartil 3-nya yaitu L ditambah 3/4 N min FKB per FI. Kita mencari kuartil 3-nya. Jadi ini 3/4 per N. Selanjutnya yaitu 3/4 per N itu adalah 45. Kita mencari FKB-nya 45 antara 40 dan 48, berarti yang 48. Ini adalah 42 dikurangi 0,5 yaitu 41,5. Dikurangi FK-nya itu hasil dari frekuensi bawahnya 48 yaitu 40. Jadi 45 dikurangi 40 sama dengan 41,5 ditambah 0,625 hasil dari ini sama dengan 42,125. Untuk data ekspresinya ini seperti ini. Selanjutnya untuk data kelompok, caranya tetap sama, yaitu Qn sama dengan L ditambah N/4 N dikurangi FKB dibagi FI. Untuk data kelompok yaitu tetap sama dengan data tunggal, yang mana data kelompok ini memiliki interval. Jadi ketambahan intervalnya saja. Untuk rumusnya tetap sama, Q1 sama dengan L ditambah 1/4 N dikurangi FKB per FI dikali I yaitu interval. Yang mana L-nya 1/4 N itu tadi 20. Jadi nilai dari 20 ini antara 35 atau 39. Berarti 35 dikurangi 0,5 itu adalah 34,5. Ditambah 20 min frekuensi bawah dari 20 itu adalah 13 dikurangi 13 dibagi 7. 7 hasil dari frekuensi dari 20 dikali 5. 5 adalah interval atau jarak dari nilai. Jadi 20 dikurangi 13 sama 20 dikurangi 13 dibagi 7 dikali 5. Dan hasilnya 34,5 ditambah 5 sama dengan 39,5. Untuk selanjutnya yaitu kuartil 2, yang mana rumusnya tetap sama. L ditambah 2/4 N sama dengan dikurangi frekuensi bawah per FI dikali I. L-nya di sini 2/4 N 4 adalah 40. Yang mana 40 antara 35 dan 52. Jadi 40 masuk ke 52. Untuk 52 nilainya 45. Jadi 45 dikurangi 0,5 itu adalah 44,5. 2/4 N adalah 40. Frekuensi bawahnya 35 dikurangi dibagi 17 dikali 5. Jadi 40 dikurangi 35 dibagi 17 dikali 5 hasilnya 1,47. Jadi 44,5 ditambah 1,47 hasilnya 45,97. Ini untuk data kuartil data kelompok di SPSS.
Desil adalah titik atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang diselidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yakni masing-masing bagian memiliki nilai 1/10. Kemudian ada rumus desil data tunggal, yakni Dn sama dengan L ditambah N kecil per 10 kali N besar dikurangi FKB per FI frekuensi tutup kurung, dengan keterangan Dn adalah desil yang ke N. N ini itu maksudnya 1 sampai 9. Kemudian L atau lower limit, batas bawah nyata dari skor atau interval yang mengandung persentil ke N, biasanya itu dikurangi 0,5. Kemudian N besar, number of cases atau keseluruhan jumlah frekuensi. Kemudian FKB, frekuensi kumulatif yang terletak di bawah skor atau interval yang mengandung persentil ke N. FI, frekuensi dari skor atau interval yang mengandung persentil ke N. Kemudian I, interval nanti akan ada di data kelompok. Lalu berikut ini adalah contoh perhitungan data tunggal, desil data tunggal. Jadi D1 kita mencari D1 kan. Jadi N kecil tadi diisi dengan 1 per 10 dikali N besar ini nilainya 60. Dihitung 1 per 10 kali 60 hasilnya 6 di sini. Kemudian untuk mencari FKB-nya itu nilai bawah dari 6 ini. 6 ini tergabung ke dalam 7 kan, jadi nilai bawahnya itu 3 ditaruh sini. Kemudian FI itu lurusnya dari 6, 4, FI-nya 4. Kemudian L juga lurusnya dari ini jadi 37, karena dalam rumus tadi dikatakan kurangi 0,5, jadi 37 ini dikurangi 0,5 jadi 36,5. Kemudian dihitung 36,5 ditambah hasilnya ini itu 0,75 sama dengan 37,25. Jadi D1 itu nilainya adalah 37,5. Kemudian ada contoh lagi yang mencari D5. Sama seperti tadi, pertama-tama mencari bagian ini, bagian 5 per 10 kali N dulu, hasilnya 30. Kemudian FKB ini 18, lalu FI-nya 12 dan L sama dengan 40 dikurangi 0,5 hasilnya 39,5. Dihitung 39,5 ditambah 1 sama dengan 40,5. Jadi desil kelima, desil 5 dari data tersebut adalah 40,5. Kemudian ini adalah hasil perhitungan SPSS-nya. Ini yang D5 dan ini yang ini D5. Kemudian untuk perhitungan rumus desil data kelompok sama dengan rumus desil dari data tunggal, namun dikali dengan interval. Interval itu jarak antar kelas. Contoh perhitungan desil data kelompok ini mencari D1, rumusnya sama, 1 per 10 kali N sama dengan 8 karena N-nya 40. Kemudian FKB-nya 7 karena 8 itu merupakan bagian dari 12. Kemudian FI-nya itu 6, lalu L diambil dari interval bawah yakni 30 dikurangi 0,5 sehingga hasilnya 29,5. Lalu I
I itu jarak antara 30 sampai 34 sama dengan 5. Sehingga jawabannya 29,5 ditambah 0,38 hasilnya 30,33. Kemudian contoh lain dari perhitungan desil data kelompok. Mencari desil data kelompok 2 sama seperti tadi, 2 kali 10 kali 80 sama dengan 16. 16 itu berada pada golongan 20 ini, termasuk yang 20 ini. Kemudian FKB nya di bawahnya 20 ada 13, lalu FI nya lurusnya 20 jadi 7. Kemudian L itu batas bawah yang 35 ini dikurangi 0,5 sama dengan 34,5. Untuk intervalnya sendiri 35 sampai 39 berarti jaraknya itu 5, sehingga jawabannya 34,5 ditambah 2,14 dari hasil ini, sehingga hasilnya 36,64. Terima kasih. Selanjutnya teman saya. Cek kocak. Mendingan geser terus sampai desil apa persentil. Dices apa nanti? Baik, melanjutkan dari materi yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang persentil. Ya, seperti yang sudah tertera di gambar, yaitu persentil adalah titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Itu persentil itu pembagiannya 1:100 seperti itu ya. Terus ini untuk perhitungan data tunggal persentil, yaitu dengan rumus PN atau persentil yang ke N atau yang kita cari nanti. Lalu ada L, yaitu lower limit atau batas bawah dari skor interval yang mengandung persentil ke N. Yang selanjutnya yaitu N, yaitu number of case, yaitu lalu ada FKB, yaitu frekuensi kumulatif bawah atau frekuensi yang terletak di bagian bawah interval yang mengandung persentil ke N. Yang selanjutnya yaitu FI, yaitu frekuensi dari skor atau interval yang mengandung persentil ke N. Lalu yang berikutnya yaitu ada I atau interval kelas interval. Untuk lebih paham lagi kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada contoh perhitungan data tunggal, yaitu seperti tabel yang sudah bisa kalian lihat di sini. Itu ada, kita akan mencari persentil ke 25. Cara mencarinya yaitu dengan kita menggunakan P25 atau persentil N25. N-nya itu nilai yang persentil yang kita cari, yaitu 25, sama dengan L atau lower limit. Lalu dalam kurung itu 25 per 100 N min dikurangi FKB, lalu dibagi FI. Nah, langsung lanjut ke rumusnya, itu 3L-nya itu 38,5 ditambah 15 kurangi 12 dibagi 6. Nah, itu 15 kurangi 12 dibagi 6 itu kita dapatnya 0,5. Jadi 38,5 ditambah 0,5 sama dengan 39. Nah, ini untuk data dari SPSS-nya dapat kalian lihat, ini sama dengan hasil perhitungan manual. Lalu untuk data kelompoknya itu sama seperti tadi. Di sini ada penambahan itu di bagian ini, tambahan dikalikan interval. Yang tadi kan kalau di data tunggal itu tidak ada, tapi di sini ada. Nah, untuk contoh perhitungan dari data kelompok itu rumusnya PN sama dengan lower limit plus N dibagi 100 N dikurangi FKB dibagi FI dikali XI. Lalu rumus mencari
persentil ke 45 dan persentil ke 75. Nah, seperti data tadi kita dapat cari persentil ke 45, yaitu 45 dibagi 100 ya. Terus dikurangi FKB dibagi FI, lalu dikalikan XI. Nah, P45-nya itu dapat kita cari di sini. Nah, ini P45. Terus kita kurangi 0,5 di setiap lower limit itu pasti dikurangi 0,5 karena itu lower. Ya, terus dalam kurung 36 dikurangi 35. Nah, 36-nya ini dapatnya dari sini, teman-teman. Terus selanjutnya dikurangi 35 dibagi 17 dikali 5. Lalu berikutnya yaitu P45 sama dengan 44,5 dibagi dalam kurung 1/17 dikalikan 5. Untuk hasilnya nanti yaitu 44,5 ditambah 0,29 sama dengan 44,79. Ini hasilnya sama seperti di SPSS ini, kurang lebih seperti itu. Intinya jika kalian ingin mencari untuk data persentil itu cari yang ada nominalnya seperti 35, 45 yang ada akhiran angka 5-nya. Tapi jika kalian ingin mencari data genap seperti 10, 20, 30, 40 dan seterusnya itu kalian bisa menggunakan data dari desil. Tapi jika kalian ingin mencari ya seperti angka 25, angka 50 atau 75, kalian bisa mencari di kuartil seperti itu, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan SPSS dengan menghitung mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Sebelum itu kita akan menghitung mean, median, modus menggunakan data tunggal. Kita ke name terlebih dahulu, variable view, kemudian ke name, kita tulis X, kemudian yang desimal ini kita ganti ke 0. Kemudian kita ke data view, ini kita masukkan data tunggal. Untuk itu data tunggal sudah ini kita pastekan di sini. Kemudian kita akan cari mean, median, dan modusnya. Cari ke analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian frequencies. Kemudian yang sebelah kiri ini dipindah ke sebelah kanan. Kita klik statistik, kemudian centang yang mean, median, dan modus. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini adalah data dari data tunggal mean, median, modus, yaitu dengan data ditemukan mean 6,5, median 6,5, dan modus 4. Selanjutnya kita akan menghitung data mean, median, modus menggunakan data kelompok. Kita ke seperti cara yang pertama tadi, ke variable view, kemudian name ini kita tulis X, desimal ini kita ganti ke 0. Masuk ke data view, masukkan data-data kelompok yang sudah ada, kemudian di copy dan dipastekan di sini. Kemudian kita ke analyze, descriptive statistik, frequencies, kita pindah ke sebelah kanan, kita terus klik statistik, mean, median, modusnya dicentang, continue, kemudian klik OK. Nah, yang sudah ditemukan dari meannya yaitu 50,4, mediannya 55, dan modusnya 55. Baik teman-teman, tadi kita sudah menghitung mengenai mean, median, dan modus. Kemudian sekarang kita menghitung mengenai kuartil, desil, dan persentil. Langkahnya tetap sama. Langkah pertama kita ke variable view, kemudian name ini ditulis X, kemudian yang desimal ini kita ganti ke 0. Kita masukkan data-datanya. Ini adalah data tunggal terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masukkan data tunggal ke sini. Kemudian caranya tetap sama. Kita ke analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian ke frequencies.
kita pindahkan sebelah kanan, kita klik statistik, kemudian kuartil, centang kuartil, centang cut point. Cut point ini adalah desil, yang mana desil 1 ini adalah 10, desil 2 adalah 20, desil 3 adalah 30 dan seterusnya. Kemudian ke persentil. Nah, persentil ini adalah jika persentil ke 25 itu adalah kuartil 1. Persentil ke 50 adalah kuartil 2, persentil ke 75 adalah kuartil 3. Kita cari persentil yang ke 25, kemudian persentil yang ke 50 dan juga persentil yang ke 75. Kemudian kita klik continue, kemudian oke. Ini sudah ditemukan, yang mana kuartil satunya itu ditemukan 35,30, kemudian kuartil 2 nya ditemukan 36,60, kuartil 3 ditemukan 25 dan seterusnya. Kemudian kita hitung data kelompok, kita masukkan data kelompoknya terlebih dahulu. Caranya tetap sama, dimasukkan ke data view, kemudian ke sini, kemudian kita klik analyze, descriptive statistik ke frequencies, kemudian dimasukkan sebelah kanan, klik statistik. Nah, caranya tetap sama, kita cari persentil yang ke 25, 50 dan 75 dengan klik continue. Oke. Nah, ini adalah data kelompoknya. Kuartil 1-nya itu 60, kuartil 2-nya 61,20, kuartil 3 25. Oke, terima kasih teman-teman, cukup itu saja perhitungan SPSS dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Baik, itu saja materi yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.